Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa dalam pembahasan yang nantinya akan membahas tentang usul fikih. Nah, apa itu usul fikih dan apa aja yang berkaitan dengan usul fikih nanti akan saya bahas secara rinci aja ya. Ya baik, perkenalkan, nama saya Abdullah Hasan. Saya berasal dari program studi Pendidikan Agama Islam dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Syaifuddin Zuhri Purwokerto. Di sini video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah usul fikih, di mana ditugaskan setiap mahasiswa untuk membuat video tentang usul fikih. Nah, oleh karena itu saya pada kesempatan kali ini membuat video tentang ilmu usul fikih yang nantinya akan saya sampaikan secara rinci dan tidak saya sampaikan secara mendalam atau global gitu, atau yang apa, secara semuanya gitu. Jadi saya akan sampaikan secara terperinci. Ya baik, kita mulai yang pertama, yaitu apa sih usul fikih? Usul fikih itu dilihat dari secara istilah dan bahasa, itu apa sih? Nah, gitu. Nah, usul fikih itu terdiri atas dua kata yang masing-masing itu mempunyai arti cukup luas, yaitu usul dan fikih. Dalam bahasa Arab, kata usul itu merupakan jamak dari asal, yang berarti itu pondasi. Nah, gitu. Sedangkan fikih itu berarti pemahaman secara mendalam yang membutuhkan pergerakan potensi akal dan ilmu yang menjelaskan tentang hukum syariat. Nah, hukum syariat itu tentunya yang berhubungan dengan segala tindakan manusia, baik itu secara nantinya yang digunakan untuk ibadah dan lain sebagainya. Kemudian manusia, baik berupa itu diambil dari nas-nas yang ada dan dalil-dalil syariat Islam. Kemudian usul fikih itu adalah diambil dari dalil-dalil yang bersifat ijmali atau global, seperti kehujahan ijma'i dan qiyas. Kemudian usul fikih itu adalah pengertian tentang kaidah-kaidah yang dijadikan sarana atau alat untuk menggali sebuah hukum dalam fikih. Jadi usul fikih itu juga membahas bagaimana cara menerapkan hukum dan dalil-dalil, seperti kaidah yang dimana itu mendahulukan hadis mutawatir daripada hadis ahad dan mendahulukan nas daripada zahir gitu. Maka dari itu usul fikih itu merupakan sebuah metode metode penggalian dan penetapan hukum Islam yang fungsinya itu sebagai alat untuk menafsirkan ketentuan hukum syariat tertentu. Nah, gitu. Adapun sumber usul fikih itu ada 4 yang saya ketahui. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma dan qiyas. Nah, kemudian metode klarifikasinya itu secara bayani atau kaidah kebahasaan, atau secara ta'lifi atau
alasan penetapan hukum dan istilah kemaslahatan dalam nas gitu. Jadi dalam penetapan itu tidak semua orang dapat menetapkan atau berijtihad gitu. Jadi orang tersebut itu harus memiliki kualifikasi khusus yang dapat memenuhi syarat-syarat sebagai seorang mujahid atau seorang yang menentukan sebuah ijtihad tersebut. Nah, itu usul fikih dari ditilik dari pengertiannya dulu secara bahasa dan juga secara istilah. Itu. Baik, yang selanjutnya yaitu yang kedua adalah sejarah perkembangan usul fikih. Nah, sejarah perkembangan usul fikih itu kita urut dari yang pertama. Itu pada abad pertama, artinya pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, itu belum ada pembicaraan tentang usul fikih dengan segala bentuk kaidah-kaidahnya. Tapi saat Nabi Muhammad SAW masih hidup, itu acuan hukum Islam itu ya langsung diputuskan oleh Rasulullah. Nah, keputusan itu Rasulullah didasari dari wahyu ilahi yang terkandung dalam Al-Quran dan kalam-kalam Rasulullah, kalam-kalam Allah. Jadi fatwa dan putusan hukum yang Nabi keluarkan itu tidak membutuhkan dasar usul atau ya tadi kata usul atau kaidah-kaidah yang dibutuhkan, tapi sudah dicukupkan dengan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, masa kedua itu pada masa sahabat, di mana setelah Nabi Muhammad SAW itu wafat, kemudian dalam berfatwa dan membuat keputusan hukum Islam itu para sahabat itu langsung mengacu pena nasikh atau Al-Quran dan hadis, penulisan Al-Quran dan hadis. Kemudian yang mereka pahami dengan pemahaman bahasa Arab mereka yang masih orisinil atau asli. Arti orisinil atau asli itu adalah belum tercemari oleh faktor-faktor luar, di mana itu mempengaruhi kemampuan kebahasaan mereka dalam memahami sebuah nas tersebut. Selain itu, dengan pernah hidupnya sahabat pada masa Rasulullah juga itu menjadi nilai plus tersendiri bagi para sahabat, di mana itu keberkahan atau suhbah atau hidup masa dengan Rasulullah itu sangat mereka rasakan. Mereka juga langsung mengetahui langsung faktor historis turunnya ayat Al-Quran, asbabun nuzul ya, dan hadis itu asbabul wurud. Kemudian yang berkaitan dengan hukum tertentu. Dengan begitu, jadi para sahabat itu belum membutuhkan kaidah-kaidah bagaimana yang terdapat dalam usul fikih gitu. Kemudian yang ketiga itu ada pasca generasi sahabat, di mana wilayah kekuasaan Islam itu semakin luas, sehingga pemeluk Islam pastinya itu semakin banyak dan dari berbagai bangsa, yang dimana itu dengan tipikal sosial, grafik dan bahasa pula yang berbeda. Akhirnya terjadilah sebuah asimilasi bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lainnya, yang pada akhirnya itu mengakibatkan orisinilitas atau keaslian bahasa Arab itu mulai terancam punah, sehingga banyak kerancuan dalam memahami sebuah nas tersebut. Alhasil hal ini itu mendorong untuk diberlakukannya batasan dan kaidah bahasa demi untuk menjaga keorisinalitas yang telah hilang dari bahasa Arab tersebut, dan pemahamannya juga nanti akan bergeser. Dengan demikian itu pemahaman atas nas itu tetap terkontrol sebagai
mana saat dipahami oleh penerima pada masa Rasulullah gitu. Nah, baik, yang selanjutnya yaitu sumber-sumber yang dijadikan sebagai hukum Islam. Nah, tentunya dalam usul fikih tadi udah disebutkan itu ada 4, Al-Quran, hadis, dan juga ijma, juga qiyas. Nah, sekarang Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitabullah, kitabnya Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat yang sifatnya itu selamanya. Tapi kalau kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi itu ya pada masa waktu itu aja, tapi beda dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diturunkan sepanjang hayat, karena Al-Quran itu sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya gitu. Nah, sedangkan hubungan Al-Quran dengan hubungan Al-Quran dengan usul fikih itu sangat erat, dimana dalam menentukan dasar untuk menentukan sebuah hukum Islam atau dalil utama fikih itu sumber utamanya itu dari Al-Quran. Ya, sumber utama dari Al-Quran itu dipakai untuk pengambilan hukum-hukum Islam. Juga nantinya disusul ada hadis, ijma, dan juga qiyas. Nah, kemudian yang kedua, hadis. Apa sih hadis itu? Nah, hadis itu merupakan suatu perbuatan atau perkataan atau ketetapan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ijma itu merupakan kesepakatan bersama para mujahid Islam berupa perbuatan setelah seperti meninggalnya Rasulullah SAW. Kemudian qiyas itu adalah bentuk dalil hukum yang sifatnya itu sistematis, yang pengambilannya itu memerlukan suatu hukum yang serupa dari hukum yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kedudukan Al-Quran, kembali lagi ke Al-Quran. Al-Quran itu mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat penting bagi umat Islam itu tersendiri. Gimana juga hadis, ijma, dan qiyas itu juga memiliki kedudukan yang sangat tinggi, tapi itu masih di bawah Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Itu memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting bagi umat Islam. Itu udah muter-muter ya, intinya kedudukan Al-Quran nanti disusul dengan hadis, disusul dengan ijma, disusul dengan qiyas gitu. Apa lagi ya? Hadis. Al-Quran tadi kan ya udah ya. Oh, belum. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad tadi itu dengan bahasa Arab yang berisi khitabullah, yang fungsinya itu sebagai pedoman bagi umat Islam. Sedangkan fungsi Al-Quran yang lain itu adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Jadi bukan Islam saja, tapi seluruh umat manusia. Menurut ahli syariat itu petunjuk yang terkandung dalam Al-Quran itu berupa 3 hal yang berdasarkan perioderisasi turunnya. Makna kandungan umum Al-Quran dapat dikelompokkan ke dalam 2 fase, yaitu yang pertama ada fase Makkah dan yang kedua ada fase Madinah. Di mana fase Makkah itu dimulai dari diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi seorang rasul, utusan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau hijrah ke Madinah Al-Munawwarah
untuk kemaslahatan umat Islam. Kemudian ada juga wahyu yang turun berhubungan dengan pembangunan ajaran-ajaran agama Islam. Itu topik-topik wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad itu berdasarkan masalah tauhid yang pertama. Kemudian ekstensi Allah Subhanahu wa taala atau keberadaan Allah. Kemudian masalah eskatologis atau kisah-kisah umat terdahulu. Kemudian sholat, kemudian tantangan bagi orang-orang kafir. Kemudian ada yang kedua itu fase Madinah. Yang pertama fase Makkah, yang kedua fase Madinah. Itu dimulai dari sejak awal Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah sampai Nabi Muhammad wafat di kota Madinah. Adapun wahyu yang turun itu berbeda topiknya dengan masa sebelumnya, di mana pada fase ini itu wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad itu berhubungan dengan masalah hukum yang dibutuhkan untuk membangun masyarakat Islam yang terbentuk. Nah gitu. Jadi antara Al-Quran dan yang turun di Makkah dan Madinah itu ada perbedaan sesuai konteks kebutuhan gitu ya. Kemudian itu tadi pembahasan tentang Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu hadis. Hadis itu adalah suatu peraturan sahabat tentang Rasulullah bagi mengenai perkataan, perbuatan maupun takriri atau yang ditakrir oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam penggunaannya sebagai sumber ijtihad, para ulama itu cenderung menganggap Al-Quran sebagai satu kesatuan dan hadis, di mana ada ayat-ayat Al-Quran yang tidak bisa dipahami secara tekstual, nanti itu dijelaskan dengan hadis. Nah gitu. Jadi hadis itu sebagai pelengkap, sebagai penjelas dari Al-Quran. Kemudian ayat mana saja boleh ditafsirkan dengan hadis mana saja tanpa memperhatikan unsur waktu dan keterkaitan antara keduanya. Nah, itu kalau hadis ya. Di samping itu juga terdapat ulama yang memandang kedudukan hadis itu lebih rendah daripada Al-Quran. Ya, seperti yang dijelaskan tadi, hal ini itu bersangkutan dengan fungsi hadis sebagai penjelas Al-Quran, yang mana antara penjelasan dengan yang dijelaskan itu memiliki kedudukan atau memiliki hubungan sebab akibat. Nah, oleh karena itu sebabnya adalah Al-Quran, akibatnya ya sebagai penjelas itu akhirnya turun hadis. Oleh karena itu pemahaman terhadap fungsi hadis itu sebagai penjelas Al-Quran dalam tatanan praktisnya itu bukanlah suatu hal yang mudah, tetapi diperlukan berbagai ilmu mendukung dalam aspek-aspek historis yang itu kegunaannya itu untuk melihat keterkaitan antara penjelasan dalam hadis dan sebuah ketentuan yang ada pada Al-Quran. Nah gitu. Itu yang tadi, yang pertama ada Al-Quran, kemudian ada hadis. Nah itu, jadi saling keduanya itu saling berkesinambungan gitu ya. Baik, yang selanjutnya yaitu ada ijma, di mana ijma itu berarti kesepakatan atau konsensus yang ketetapan hati untuk melakukan sesuatu. Nah, mayoritas ulama itu mendefinisikan ijma sebagai kesepakatan seluruh mujtahid pada suatu masa terhadap suatu hukum syarak tertentu setelah wafatnya Rasulullah SAW. Sedangkan fungsinya ijma itu antara lain itu mengeliminir kesalahan-kesalahan yang dalam beristihad itu mungkin terjadi secara individual saja. Kemudian adanya ijma itu diperbaiki dari situlah. Kemudian yang kedua, menyatukan pendapat-pendapat yang dimana pendapat itu ada perbedaan melalui kesepakatan yang dicapai. Kemudian yang ketiga ada menjamin penafsiran yang tepat atas Al-Quran dan
sinil hadis tadi, keaslian hadis gitulah. Itu kalau ijma. Kemudian yang kias, itu kias adalah menganalogikan suatu masalah yang belum ada ketetapan hukumnya atau nas dalilnya dengan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya, karena ada persamaan ilat, sehingga apa ya, menganalogikan itu diartikan sebagai mempermasalahkan dua persoalan hukum sekaligus status hukum di antara keduanya. Dalam pelaksanaannya kias harus memenuhi rukun-rukun sebagai berikut. Yang pertama itu ada aslu yang atau makis aleh. Yang kedua ada furu atau makis. Kemudian yang ketiga ada hukum asal. Yang keempat ada illat. Nah, dalam pengambilan setiap hukum pasti ada rujukan atau tempat diambilnya suara keputusan tersebut, yaitu hukum sumber Islam ini tentunya sumber pokoknya itu dari Al-Quran, yang kemudian diperjelas dengan hadis. Nah, itu adalah apa ya, pengambilan hukum-hukum Islam diambil dari empat itu. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, ada Al-Ijma dan Al-Qiyas ya. Yang selanjutnya yaitu adalah maslahah dan mursalah. Dari maslahah dan mursalah itu terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya itu dalam bentuk sifat mausuf atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia itu merupakan bagian dari al-maslahah. Jadi maslahah itu berasal dari kata solaha yasluhu. Nah, selanjutnya dengan menambahkan alif di awalnya yang memiliki arti kata berarti baik, lawan katanya itu buruk atau rusak. Ia adalah masdar dari kata solaha, solah. Nah, masdar dari kata solah yaitu manfaat, artinya itu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan atau manfaat itulah. Kemudian pengertian maslahah dalam bahasa Arab yaitu perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Artinya itu yang umum adalah setiap suatu orang itu memiliki manfaat bagi manusia, baik dari arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, ataupun juga dalam arti menolak atau menghindari seperti menolak kemadharatan atau kerusakan. Nah, jadi setiap yang mengandung manfaat itu patut disebut maslahah. Jadi yang bermanfaat itu disebut maslahah. Dengan begitu, maslahah itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemadharatan. Ya, itu. Kemudian macam-macam maslahah mursalah itu Abdul Karim Zaidan itu menjelaskan macam-macam maslahah. Yang pertama itu al-maslahah al-mu'tabarrah, yaitu maslahah yang secara tegas itu diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada maslahah al-mulghah, maslahatul mulghah, yaitu suatu yang dianggap maslahah oleh akal pikiran, tetapi itu dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu ada maslahah mursalah. Maslahah mursalah. Dan maslahah macam ini yang dimaksud dalam pembahasan ini itu pengertiannya adalah seperti dalam definisi yang disebutkan di atas tadi ya. Selanjutnya ada dua syarat maslahah dan mursalah. Yang pertama itu syarat
syarat maslahah dan mursalah dituturkan oleh Abdul Wahab Khalaf itu menjelaskan beberapa persyaratan dalam memungsikan maslahah mursalah, yaitu yang pertama, suatu yang dianggap maslahah itu haruslah berupa maslahah hakiki, artinya kemanfaatan yang benar-benar itu dirasakan manfaatnya, yaitu juga mendatangkan kemanfaatan yang lain atau juga bisa menolak kemadharatan yang lain, bukan berupa dugaan belaka. Jadi itu jadi real loh gitu, tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Misalnya disebutkan terakhir ini adalah anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan talak itu berada di tangan wanita, bukan lagi di tangan pria. Nah, itu adalah maslahat palsu, karena di syariat itu yang berhak mentalak itu adalah seorang suami atau seorang laki-laki gitu ya. Jadi problematika itu adalah masalah palsu, dimana di situ aslinya ya ingin ingin mengangkat wanita, tapi karena ada hukum Islam jadi tetap panggah laki-laki itu yang menjatuhkan talak. Kemudian yang kedua itu sesuatu yang dianggap maslahah itu hendaknya berupa berupa kepentingannya itu yang bersifat umum loh, jadi bukan kepentingan pribadi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga itu sesuatu yang dianggap maslahah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada, yang ditentukan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, dan juga itu tidak bertentangan dengan ijma dan juga qiyas gitu. Kemudian yang terakhir itu ada kegunaan memahami usul fikih dalam kaidah dalam kehidupan di masyarakat atau kehidupan di sehari-hari itu. Jadi kita lebih mendalami ilmu agama, kita menjadi tahu tentang dalil-dalil yang lemah dan dalil-dalil yang kuat yang digunakan sebagai hukum fikih. Nah, jadi kita itu memahami bagaimana proses suatu hukum itu ditetapkan, bukan hanya untuk tentang hukum wajib atau sunnah dalam suatu hal, akan tetapi kita juga menjadi tahu mengenai latar belakang tentang ditetapkannya suatu suatu hukum tersebut. Nah, gitu. Kemudian manfaatnya dari usul fikih itu juga memperkuat keyakinan terhadap hukum syara atau hukum yang mengatur tentang kehidupan, juga yang mengatur tentang tingkah laku manusia, dengan tentunya semuanya itu berdasarkan dengan ketetapan Allah dalam kitabnya Al-Quran. Nah, gitu. Kemudian manfaat berikutnya itu kita setelah mempelajari ilmu usul fikih itu dapat mengetahui bagaimana mujtahid zaman dahulu itu memutuskan hukum. Kita itu mengetahui lah dengan syarat mujtahid itu harus begini dan begitu, jadi tidak sembarangan gitu. Kemudian dalam mengaplikasikan hukum sesuai syariat agama itu nantinya kita tidak salah. Jadi seorang mukallaf itu harus memahami ilmu usul fikih, walau tidak secara terjun benar. Itu intinya kita mengetahui lah tentang ilmu fikih itu agar bisa memperkuat pemahaman kita dan juga tidak menyesatkan pemahaman kita, sehingga kita dalam beragama, dalam melakukan syariat itu sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Dari awal saya ngomong tentang usul fikih, itu terlalu bertele-tele dan terlalu bulat-bulat, karena ya apa ya, antara Al-Quran, hadis dan juga ijma juga qiyas itu saling berkesinambungan loh. Jadi ya mohon maaf apabila nanti pemirsa menyaksikan video ini dan mau memahami tentang usul fikih tapi kok malah jadi bulat-bulat, ya mohon maaf, karena juga di sini saya masih belajar bagaimana menyampaikan yang baik dan bagaimana nanti bisa menjadi seorang penyampai sebuah ilmu yang baik gitu ya. Cukup sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.